Nan satu ambo nang palasi ko nan sana orang, orang lagai gaek kan. Jadi nyo kalau lah mencium bau darah nyi anak-anak ko, bau nanyi anak-anak ko, tu capek anak-anak kan air nyo tu. Sebab kalau nan palasi ko itu orang sen dicari sen itu anak tu. Itulah langsung sekalian. Kalau seandainya lu bisa menangkan bantang, misalnya rawan. Ya bang putih tu lah, dari kopi agak seketek kan, bang putih tu kan. Kalau tadi jadian kaluang atau jadian atau disame ke baju anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberi kita nikmat kesehatan, bahkan nikmat keimanan hingga pada saat hari ini. Pemirsa Surah TV. Salah satu indikator keimanan seseorang adalah meyakini akan adanya hal-hal yang gaib. Pelesit atau yang biasa dikenal dengan istilah palasi, menurut sebagian masyarakat Minangkabau, merupakan suatu hal gaib yang ini adalah ditakuti oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang memiliki anak kecil, bayi, itu sangat menakuti hal ini. Palasi bisa memberikan sebuah penyakit kepada bayi. Bagi masyarakat Minangkabau, palasi bukanlah hantu, tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Sebagian masyarakat pula mengatakan bahwa palasi adalah makhluk gaib, bukan manusia. Apakah palasi memang ada? Atau hanya mitos dan legenda masyarakat Minangkabau? Atau hanya sekedar kata orang? Menurut masyarakat Minang, kepercayaan tentang palasi sama seperti kepercayaan tentang leak di daerah Bali, kuyang buat daerah Kalimantan, dan medi usus di daerah Jawa. Masyarakat di daerah Minangkabau mempercayai bahwa palasi merupakan orang-orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Dan mereka biasanya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ilmu ini biasanya diwariskan turun-temurun kepada keturunannya. Jika seorang palasi menikah dengan orang yang bukan palasi, alias orang normal, maka anaknya juga akan menjadi palasi. Tetapi ilmunya tidak setinggi orang palasi yang bisa mengambil mayat di dalam kuburan. Tetapi hanya bisa menyakiti anak kecil saja. Sehingga setelah 1 atau 2 hari kemudian, anak itu akan jatuh sakit. Pertanda jika seorang anak terkena palasi adalah badannya akan mengalami demam yang sangat tinggi dan berkepanjangan. Terus suhu badannya akan selalu meninggi. Badannya akan menjadi semakin kurus tiap harinya. Kulitnya juga akan semakin mengeriput, matanya berkunang-kunang, dan ketika anak itu menangis akan terlihat seperti berhibah-hibah. Bahkan jika tidak segera diobati, maka anak tersebut bisa meninggal dunia. Menurut masyarakat Minangkabau, palasi memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah spesialis ibu-ibu hamil. Jenis ini biasanya akan mengincar para ibu-ibu yang sedang hamil dengan cara memakan bayi atau janin yang masih ada di dalam kandungan. Sehingga ketika bayi dilahirkan, maka akan langsung meninggal karena ubun-ubunnya telah hilang. Jenis yang kedua adalah spesialis bayi dan balita. Untuk jenis yang kedua ini cenderung menyerang anak bayi atau balita yang sudah dilahirkan. Mitosnya, cara palasi menyerang dengan menghisap darah si anak bayi tersebut, sehingga bayi yang awalnya sehat akan cenderung menjadi sakit-sakitan, bahkan bisa meninggal dunia apabila tidak segera diobati. Jenis yang ketiga adalah spesialis pemakan bayi yang sudah dikubur. Palasi jenis ini hanya memakan korban yang telah meninggal saja. Bahkan diyakini oleh masyarakat, palasi ini akan menggali kuburan bayi yang telah meninggal tersebut. Nan satu ambo nang palasi ko nan sana orang, orang lagai gaek kan. Jadi nyo kalau lah mencium bau darah nyi anak-anak ko, bau nanyi anak-anak ko, tu capek anak-anak kan air nyo tu. Sebab kalau nan palasi ko itu orang sen dicari sen itu anak tu. Itulah langsung sekalian. Kalau seandainya lu bisa menangkan bantang, misalnya rawan.
Ya bawang putih tu lah, dari kopi agak seketik kan, bawang putih tu kan. Kalau tadi jadian kaluang atau jadian atau disamek ke baju anak-anak. Kalau nang pelasi kadang ambo tahu sedang ambo ketek, nang pelasi manu anak-anak masuk darah anak-anak silanyo. Kalau capek mencegahnya, bisa panjang saya orang gaek ko, palasi ko kane bawang putih ko. Ini kalau pakai galang basi putih ya. Itu patangka palasi. Nangkane palasi ko nyo mancret, mato gadang, tak ciri tu sebanta. Nyo manangis tarui se. Nyo galangan kalau ndak ke pinggang, nyo buen jimai. Bube tu tusu be kadang ke kadukun payanya. Kalau plastik tu nyo anak tu nyo calik sa anak tu jauhnya. Pin calik itu lama. Lama saya lihat kanak awak tu kan. Kalau nyo lah pagi tu nak menangis tu. Kali kan pakai sila dulu ada basi putih dipakai anak-anak tu Basi putih tu pakai apa nama kau? Bawang putih basa kuih di badannya, basa amen di badannya. Sama sila di maling kundang, awak pernah mencari kundang, sila maling kundang itu cerita malam itu salah Dan tak pernah kita ketahui. Ini sekarang mengetahui salah sejarah, sila memonitor sila saja salah. Orang kau tak menuntut dah. Bantu alur satu keturunan dia itu. Di kampung Ambo sendiri ada tu orangnya. Ada dulu tu ya. Kalau ubeknya ya kadukun dia nampaknya. Palasi itu ilmunya jahit. Ada yang sampai meninggal anak-anak ko dia sekali. Ini ilmunya tu tidak setaruhnya untuk memakan dong. Ini kalau ilmunya cuma minta, kalau nak ada orang lain anaknya sendiri bisanya makan. Ianya orang baru orang manusia biasa, tapi ada mempunyai kelainan di dirinya tu. Sehingga nya mencari anak ketek ko rancak dinyo. Sehingga hatinya tu cenderung kepada anak ko, dia punya lah ubun-ubun anak-anak ko dicaliaknya kan, ditantangnya anak ko. Anak ko sesudah ditantangnya dari orang tua tu berubahlah anak ko. Berubahnya cakuang ikonyo. Damamnya sekali atau langsungnya menceret. Atau saya sudah lapai orang tua ko, langsung anak ko apa sekali mutah menceret gitu. Supaya nak kena ya adalah penangkalnya gitu. Penangkalnya pakai ajimat. Pakai dasun tongga itu tahu nak? Jari angau kunyit bolai. Kalau untuk penangkalnya ditumbuk dasun tu, dia je minyak, dia pokan kau ubun-ubun anak ko. Kalau ada ibu mau beknya kan, ibu apokan puseknya, ibu tawa puseknya, pengajian ibu lah kan. Sesudah itu ibu lagi ramuannya daun kayu gitu, penyambuh itu kan, ibu tawa. Sudah itu ibu lagi kayaknya, itu kok nyebungkui, kok jo pacu-pacu ketek, nyapok, nyebungkui kan. Nyobek macam dompet. Tu kok kalau anak tu pai nyobanya sameknya di baju anak tu. Itu tuh tergantung orang tuanya tu nyo. Ya. Kalau orang tuanya percaya bawa ke dokter. Kalau orang tuanya ndak percaya ke dokternya bawa ke dukun kampung itu. Kata orang, plastik itu ado. Apa itu plastik? Kata orang, plastik itu adalah orang yang mempelajari sihir yang menjadi makanannya adalah makanan atau cara untuk mendapatkan sihir itu adalah yang menjadi sasarannya adalah anak-anak ketek. Mulai terkadang janin, ibu-ibu hamil, atau anak yang baru lahir, atau yang lainnya. Ya, nah sehingga terbentuklah opini bahwasanya plastik itu akan ado, ya, dan ado di masyarakat. Jadi kata orang, plastik itu ado, yang plastik itu sebenarnya katanya adalah orang yang sedang belajar ilmu sihir. Untuk mendapatkan ilmunya lebih kuat dan capek, maka makanannya adalah janin, ibu-ibu yang hamil yang dia ada janin di dalam perutnya, atau anak-anak yang baru lahir dan anak-anak yang masih menyusui. Lalu permasalahan yang ada,
kata orang untuk menangkah palasi iko adalah basi berani, sehingga ibu-ibu membawa basi berani ke mana-mana kalau inyo adalah sedang hamil. Atau ketika anaknya lahir atau anaknya tidur, diletakkan basi di bawah tempat tidurnya, atau diletakkan bawang putih di sampingnya. Ada juga yang dibuat di kalungnya atau di kek pinggangnya, diletakkan ada semacam model jimat atau digalangnya, sehingga katanya itu akan menangkah palasi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Palasi yang dikenal di masyarakat Minangkabau merupakan salah satu bentuk dari sihir, yaitu sihir ain. Dalam ilmu agama Islam, sebagai kita masyarakat Islam itu meyakini bahwa memang benar adanya sihir tersebut. Sebagian masyarakat Minangkabau berbeda-beda dalam menyikapi sihir tersebut. Ada yang menggunakan jimat, ada yang pergi ke dukun, bahkan ada pula yang menggantungkan hal-hal atau benda-benda aneh kepada bayi. Namun, apakah ini solusi dari penyakit palasit ini? Apakah ini ajaran Islam dalam menghadapi sihir? Palasi hanya dikenal di ranah Minang. Penamaan palasi hanya di Sumatera Barat atau ranah Minang. Salah satu penyebab sakitnya bayi adalah tukang sihir dan para dukun, sebagai bagian dari ritual pemantapan ilmu perdukunan dan sihirnya. Karena syaitan mensyaratkan kepada para dukun dan tukang sihir untuk melakukan kesalahan demi kesalahan, untuk menambah lagi perbuatan aniaya atau kapan perlu pembunuhan demi pembunuhan, agar ilmu hitam yang dianutnya lebih mantap. Bisa saja seorang tukang sihir dan para dukun sengaja menatap bayi dengan tatapan tajam yang diikuti oleh keinginan-keinginan tertentu, bahkan keinginan jahat sehingga bayi tersebut menjadi sakit. Hal semacam ini juga pernah diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain, mata jahat, karena sesungguhnya ain itu adalah benar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ain atau mata jahat itu benar-benar adanya. Jika seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, maka akan didahului oleh ain. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim. Adapun di antara tanda-tanda anak yang terkena pengaruh buruk ain adalah Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi masuk rumahnya, kemudian mendengar bayi sedang menangis. Beliau berkata, "Mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain?" Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah atau keringanan bagi anak-anak Ja'far memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab, "Tidak. Akan tetapi mereka tertimpa ain." Beliau berkata, "Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka." Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Lalu, bagaimana upaya-upaya orang tua untuk mengantisipasi anak dari ain? Hendaklah orang tua membiasakan diri mereka membentengi anak-anaknya dari bahaya ain dengan ruqyah-ruqyah atau bacaan-bacaan yang diajarkan dalam Islam. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, jilid yang keempat halaman 159, hendaknya para orang tua tidak menampakkan suatu kelebihan yang menakjubkan yang dimiliki oleh anak-anaknya, yang dikhawatirkan akan mengundang rasa iri atau kedengkian orang yang melihatnya. Lalu Ibnul Qayyim menukil athar dari Imam Baghawi bahwasanya pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat seorang anak kecil yang sangat elok rupanya lagi menawan. Kemudian Utsman berkata, "Tutupilah atau jangan ditampakkan lubang dagu yang membuat orang takjub pada anak itu.
hendaknya para orang tua tidak berlebihan menceritakan kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan anaknya yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya, sehingga mengundang rasa iri dan dengki siapa saja yang mendengarnya, kemudian berusaha melihatnya hingga Allah menakdirkan terjadinya pengaruh buruk ain tersebut. Apakah sihir itu ada? Ini mungkin ada pertanyaan dari sebagian masyarakat. Kenyataannya sihir itu ada. Tapi adakah yang dinamakan dengan ilmu putih dan ilmu hitam? Di dalam sihir, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sihir itu ada. Bahwa sihir itu adalah perbuatan syaitan. Syaitanlah yang mengajarkan sihir. Maka ilmu sihir tidak ada yang namakan dengan sihir putih dan sihir hitam. Semuanya adalah hitam. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya kita melihat bahwasanya ada cara pendapatannya dengan cara bermacam-macam. Ada dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang betul-betul sharih kufurnya. Nah, maka kalau kita lihat di antara pelaksanaan sihir yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah di antaranya adalah membunuh, di antaranya adalah membongkar mayat dan bermacam-macam. Sihir semuanya ada. Dalam betul-betul sihir sudah ada. Dan itu merupakan perbuatan kufur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sihir itu merupakan cobaan. Yang mengajarkan sihir pada awalnya adalah dua malaikat sebagai ujian dan cobaan untuk manusia. Apakah dia ingin mendapatkan iman atau ingin mendapatkan kekufuran? Belajar sihir adalah kufur. Mengamalkan sihir adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita baca, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mencari-cari dalam kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan-syaitan yang mereka mengajarkan sihir. Di dalam prakteknya, ketika mereka mempelajari sihir bermacam-macam, ya, sehingga ada yang memakan anak dan yang lain-lainnya. Intinya, sihir adalah dilarang dan malahan hukum sihir itu adalah as-saif. Hukum yang ditetapkan adalah hukum mati. Kenapa? Karena mereka itu membuat kerusakan di permukaan bumi. Oleh karena itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika seorang yang mempelajari sihir, di antara sihir itu adalah memisahkan suami istri. Ketika dia belajar, keluarlah iman dari badannya, yang ada tinggal adalah kufur. Maka oleh karena itu, hati-hati, jangan mempelajari sihir. Bahasa sebenarnya pelasi itu. Kalau seandainya pelasi itu dikatakan adalah orang yang mempelajari sihir dan supaya dia betul-betul maksimal sehingga dia harus kufur dan dia harus mencari korban pembunuhan yang seperti itu, wallahu alam dalam kenyataannya. Akan tetapi bagaimana cara kita menyikapi? Apakah kita menyikapinya dengan memakai besi atau kalung atau yang tadi yang kita sebutkan tadi, ya? Kita lihat bagaimana agama kita menyikapinya. Nabi SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, baik di lehernya, di perutnya, di gelangnya, atau besi yang tadi yang ditaruh di bawah tempat tidurnya, ya, yang diyakini
akan bisa menjadi penangkal. Man alaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan satu jimat, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Maka perbuatan-perbuatan yang tadi, baik dalam bentuk gelang atau bentuk kalung atau yang di perut, maka itu merupakan buat perbuatan syirik. Pada suatu hari Nabi SAW melihat ada seorang yang di tangannya ada benang yang mengikat di pangkal lengannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Mahada, apa ini?" Kata orang tadi, "Hada minal wahan." Ini ada disebabkan saya sakit, lemah. Kata Nabi SAW, "Anzi'aha, fa innaha la yaziduka illa wahna." Cabut ini, sesungguhnya tidaklah menambah pada dirimu kecuali semakin sakit. Kenapa? Karena hal ini tidak menyembuhkan. Benang yang kadang-kadang disebutkan benang dengan 7 warna dan bermacam-macam yang ditaruh di tangan untuk menangkal penyakit, menghilangkan penyakit, atau menangkal sihir, atau yang tadinya, maka itu tidaklah mendatangkan kebaikan kepada kita, kecuali itu mendatangkan kelemahan pada diri kita, karena itu adalah perbuatan syirik. Maka oleh karena itu, pemasangan kalung di anak sebagai penangkal, maka itu adalah bagian dari jimat yang menjadikan satu perbuatan syirik. Kemudian, bagaimana syariat mengajarkan kita untuk menjaga diri kita? Adalah membaca ayat kursi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang membaca ayat kursi pada sore hari kecuali dia berada di bawah lindungan Allah sampai pagi. Dan tidaklah seorang baca ayat kursi pagi hari kecuali dia akan dilindungi oleh Allah sampai sore. Jika kita membaca ayat kursi pagi dan sore, kita selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian kita membaca zikir pagi dan sore. Ya. Kemudian kita doa kepada anak kita. Kita ajarkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW ketika dia mendoakan Hasan dan Husain. Beliau mengatakan, "U'idzuka bi kalimatillahi tamah min syaitanin wahamah wa min ainin lamah." Kata Rasulullah SAW dalam doa itu, "Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan binatang dan dari mata yang hasad atau mata dengki." Ain al-haq, pandangan jelek, pandangan hasad adalah hak, adalah benar. Terkadang ketika ada orang melihat, tahunya anak kita jatuh sakit, dan itu sebenarnya adalah dari ain. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk melindungi anak kita dan melindungi diri kita dari pandang-pandang jahat yang kadang-kadang dikatakan oleh orang, anak-anak itu adalah anak yang kanai atau kena plastik. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari plastik tadi adalah di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tekankan adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendekati diri kita kepada Allah, kemudian kita mempelajari agama. Tidak perlu pemakaian gelang, tidak perlu kita memakai kalung, besi, dan yang lainnya, karena tidak ada hakikatnya untuk itu. Maka oleh karena itu, Nabi SAW ketika dia mengatakan bahwa itu adalah syirik, bahwa menggantung jimat itu adalah syirik, maka memang karena dia bukan menyembuhkan. Ketika kita menetapkan satu yang tidak menyembuhkan, berarti kita sudah menandingi Allah dalam menetapkannya. Ada orang ketika supaya anaknya jangan kena plastik, jangan sakit, lalu dibuatlah dengan cara tidak memuji anak ketika sehat. "Oi, buruknya anakku, jeleknya anakku, anak ini." Tidak. Nabi SAW telah mengajarkan ketika kita mengagumkan kita, harta kita, anak kita, dengan membaca Subhanallah atau dengan membaca Masya Allah, ya, sehingga kalau kita membaca hal itu, anak kita tidak kena ain walaupun dengan mata kita sendiri. Maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Masya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
anak kita kena pelasik kata orang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pergi ke dukun? Ya. Nabi SAW ditanya tentang nusyrah. Nusyrah itu apa? Mengobati sihir dengan sihir. Kata Nabi SAW, huwa amalus syaitan. Dia adalah amalus syaitan, perbuatan syaitan. Maka sihir tidak boleh diobati dengan sihir, tapi sihir diobati dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyyah, dari bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi, dari hadis-hadis yang sahih dan dari Al-Quran. Nabi SAW telah mengajarkan tentang ruqyah, ya, seperti ketika kita mendapatkan satu penyakit di pada tubuh kita, kita baca bismillah 3 kali, lalu kita mengatakan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atau baca-bacaan yang lain, yakni ruqyah syar'iyyah, bacaan-bacaan dari Al-Quran dan sunnah yang telah diajarkan Nabi, maka itu yang akan kita bacakan. Ketika anak kita panas, sakit terus menerus, maka adalah kita bacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebelum kita mau tidur, kita membentangkan tangan kita, lalu kita membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita tiup tangan kita, kemudian kita usapkan kepada seluruh tubuh kita, dan itu adalah bagian dari cara kita untuk menangkal. Dan apa yang kita sebutkan tadi, kalau ketika anak kita terkena pelasi, istilah orang yang dikatakan orang, maka kita baca dengan ruqyah, baca ayat Al-Fatihah, ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan insyaallah itu akan bisa menyembuhkan anak kita. Maka oleh karena itu tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa menanamkan akidah yang benar kepada masyarakat kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kita ketika ditimpa suatu musibah atau penyakit untuk berobat ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar. Banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap bagaimana kita untuk menangkal sihir. Rasulullah mengajarkan kita untuk zikir pagi dan petang. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kita agar hati kita selalu ingat kepada Allah. Zikrullah, hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita terkena penyakit sihir, atau yang dikenal dengan masyarakat tadi dengan palasi, maka anak kita janganlah kita gantungkan jimat, janganlah kita bikin suatu ritual-ritual yang tidak ada ajaran dalam Islam. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Kita bisa melakukannya melalui ruqyah, melalui pengobatan-pengobatan yang memang Rasulullah SAW telah ajarkan. Pemirsa Surau TV, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Maka jangan sampai ketika kita terkena penyakit, terkena palasi, kita salah dalam mengobatinya. Serahkan semuanya, kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.